Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya serta umatnya. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat dan juga kepada ikhwah sekalian, yakni kepada teman-teman Muslim Bikir Indonesia Chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, ya, dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan. Rahiman rahimakumullah. Insyaallah taala selama 4 hari ke depan kita akan mengadakan kajian online tentang seputar masalah Ramadan, yakni merujuk daripada kitab Majalis Syahrul Ramadan. Majalis yakni majelis daripada bulan Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kita akan membacakan kitab ini, ya. Baik, di dalam kitab ini, ya, menjelaskan tentang intinya adalah adanya kitab ini daripada kajian, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Lalu pada kajian tersebut, di dalam kitab ini, aduh sebentar. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, kita akan membacakan muqaddimah daripada kitab ini. Ini muallif memulai kitabnya dengan muqaddimah, kemudian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Yakni memulai dengan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa dan juga berupa keburukan amal, dan sampai selesai. Ya, lalu beliau mengatakan amma ba'du fa hadhihi majalisu di syahri Ramadan al-mubarak. Ya, adapun setelah itu maka ini adalah majelis pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Tas'awibu kathiran min ahkami siyami wal qiyami waz zakati. Ya, yang mana beliau mengatakan bahwasanya beliau banyak mengambil faedah ya di dalam buku ini, yakni membicarakan tentang seputar hukum-hukum puasa, kemudian tentang berkaitan tentang sholat, yakni sholat tarawih, ya, dan juga zakat, wa ma yunasibul maqama fi hadzal syahril fadil, ya, dan segala amalan yang berkaitan dengan keutamaan daripada bulan ini. Rattibtuha ala majalisa yaumiyatin aw layliyatin, yakni yang mana penulis mentertibkan, yakni menyebutkan tentang amalan-amalan yakni yang berkaitan pada bulan Ramadan, baik di siang harinya maupun di malam harinya, ya, dan beliau banyak mengambil daripada isi khutbah Syekh, lalu ya yang mana khutbah tersebut dibukukan, ya, lalu diberi nama dengan Qurratul Uyuni al-Mubsirati bitalkhisi kitab tafsir, ya, kitab tafsirah. Ya, kemudian setelah itu beliau yang mengumpulkan rekaman-rekaman kajian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, ya, yang berkaitan tentang seputar masalah hukum, kemudian adab, ya, dikarenakan hal tersebut dibutuhkan oleh manusia. Ya, lalu beliau ya wasamaituhu, ya, memberikan ya kumpulan daripada tulisan beliau ini dengan majalis syahri Ramadan, yakni majalis pada bulan Ramadan. Naam. Lalu beliau ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alallaha taala ay yaj'ala amalana khalisan lillahi, yakni dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, wa ayyanfa'a biha, dan mudah-mudahan dengan apa yang telah beliau tulis ini bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, innahu jawadun karimun, yakni sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala ya maha dermawan lagi maha pemurah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, ya, maka kita memulai dengan majelis yang pertama, ya. Jadi kesimpulannya adalah adanya buku ini majelis tentang seputar bulan Ramadan adalah yang diambil daripada isi khutbah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, atau juga diambil daripada muhadarah, ya, yakni kajian yakni Syekh semasa hidupnya. Lalu ya ada sebagian daripada para murid beliau yakni mengumpulkan ya isi kajian tersebut atau isi tulisan tersebut dalam sebuah buku, ya, lalu buku itu diberikan dengan nama majelis ya bulan Ramadan. Naam, maka kita langsung membacakan al-majlisul awwalu, yakni majelis yang pertama, fi fadli syahri Ramadan, yakni tentang
keutamaan bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, kita sekarang berada pada bulan Sa'ban, ya. Kita sekarang berada di bulan Sa'ban, yang mana tidak terasa, ya, tinggal menghitung hari kita kedatangan tamu yang mulia. Kita akan kedatangan tamu mulia, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dengannya pintu-pintu surga dibukakan, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu pada saat itu. Ya, maka tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala, ya, mempertemukan kita dengan bulan mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan tersebut sebagaimana para salaf, mereka ketika 6 bulan setelah berlalunya bulan Ramadan, maka mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah puasa mereka pada bulan Ramadan. Kemudian setelah 6 bulan berlalu, ya, maka mereka senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena yang namanya kematian kita tidak tahu, ya, kapan kematian itu akan datang menjumpai kita. Ya, maka satu harapan kita, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha mengabulkan doa, mempertemukan kita pada bulan Ramadan di tahun ini. Ya, dan mudah-mudahan Ramadan di tahun kita ini bukanlah Ramadan terakhir kita, ya, sehingga kita bisa memperbanyak amal ibadah kita, sehingga kita bisa mempersiapkan bekal dengan sebanyak-banyaknya. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, maka sudah tentu ketika kita menilai bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, ketika kita sudah menyadari bahwasanya kita sebentar lagi kedatangan tamu yang agung, maka sudah selayaknya bagi setiap muslim yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka untuk mempersiapkan semua itu dengan ilmu. Karena kata Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, beliau menuliskan satu bab tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yakni hendaklah seseorang itu berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Naam, maka seyogyanya kita mengilmui dulu, ya, tentang berkaitan seputar Ramadan, tentang keutamaannya dan sebagainya, ya, biar ibadah yang akan kita lakukan nanti pada bulan Ramadan memiliki kualitas, memiliki perbaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan satu doa, yang mana doa ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah, yakni Nabi menyebutkan, Allahumma inni as'aluka ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu senantiasa ingat untuk selalu senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk selalu senantiasa ingat kepadamu. Dan yang poin yang ketiga yang beliau meminta, dan ini sebagai istidlal, sisi pendalilan kita, yakni, ya, mudah-mudahan dan kita meminta kepada Allah wa husnil ibadik, yakni supaya kita semakin hari atau semakin setiap saat itu berusaha untuk memperbagusi ibadah kita, ya. Maka kita tidak boleh asal beramal, asal beribadah, tidak boleh. Maka hendaklah setiap ibadah yang kita lakukan itu memiliki kualitas, ya. Maka tentunya semua itu kembali kepada ilmu yang benar. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita akan membacakan, ya, qala musannif rahimahullah, alhamdulillah alladzi ansha'a wa bara. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan sesuatu. Ya, ini adalah kajian daripada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Maka nanti setiap di majelis itu memulai dengan pujian pembukaan. Ya, karena apa yang beliau tulis ini adalah rekaman daripada kajian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, atau dinukilkan dari isi khutbah yang telah dibukukan. Ya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi ansha'a wa bara. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan sesuatu. Wa khalaqal ma'a wa thara. Dan
dialah Allah yang telah menciptakan air dan juga tanah. Wa abda'a kulla syai'in wa dhara, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu, yang membuat kreasi dalam jagat raya. Yani dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di alam jagat raya ini. La yaghibu an basarihi saghirun namli fil laili idza thara, yang mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada penglihatannya, ya, meskipun semut kecil yang berjalan, ya, maka tidak ada yang dia Allah Subhanahu wa taala ketahui, yakni semuanya tidak luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yu'dzabu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama, dan tidak ada sesuatu pun yang luput daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, sekecil apapun, ya, baik di langit maupun di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala semuanya Maha mengetahui. Subhanallah, alangkah maha agungnya Allah, alangkah maha perkasanya Allah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan, ya, kepada semut pun yang berjalan di tengah malam, maka Allah Maha mengetahuinya, ya, dan tidak ada sesuatu pun yang terluput daripada ilmu Allah, ya, walaupun sebesar biji zarah, maka Allah Maha mengetahuinya. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh membawakan dalil dalam Al-Quran surah Toha ayat 6 sampai dengan ayat 8, yakni lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan kepunyaannya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada keduanya, wa ma tahta thara, dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di bawah tanah, wa in tajhar bil qawli, dan jika engkau menzaharkan, yakni apa? Menzaharkan perkataan kalian, perkataanmu, fa innahu ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui, asirra wa akhfa, yakni Allah Maha mengetahui yang rahasia dan juga yang tersembunyi. Subhanallah, ya, Allahu la ilaha illa huwa, dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, lahul asmaul husna, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama yang baik, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, khalaqa adama fabtalahu, dan dialah Allah yang telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, lalu dia mengujinya, summa jtabahu fataba alaihi wahada, kemudian dia memilih Adam alaihi salam, dan kemudian dia menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam dan diberikan petunjuk. Wa ba'atha Nuhan, dan dialah Allah yang telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam, fasana'al fulka, ya, untuk kemudian membuat bahtera, bi amrillahi wajara, yang mana bahtera tersebut berlayar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa najjal khalila minan nari, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan keselamatan kepada Al-Khalil, kekasihnya, ini Ibrahim, daripada api, dari panasnya api. Fasara haruha bardan wasalaman, ya, maka api tersebut, ya, berubah menjadi dingin dan memberikan keselamatan atasnya, yakni atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'tabiru bima jara, ya, maka perhatikanlah, ya, apa yang terjadi. Wa ata Musa tis'a ayatin, dan dialah Allah yang telah mendatangkan Musa, yang telah mengutus Musa dengan membawa 9 tanda-tanda bukti atau mukjizat. Famaddakara Fir'aunu wa mar'awa, ya, akan tetapi Fir'aun, ya, tidak sadar dan tidak menyesal atas perbuatannya tersebut. Wa ayyada Isa bi ayatin tabharul wara, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengutus Nabi Isa alaihissalam dan mengumpulkan dengannya mukjizat-mukjizat. Jadi Allah juga telah mengutus Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa ini adalah Nabi dan Rasul, ya, bukanlah Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dan alhamdulillah, ini merupakan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita berupa Islam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa anzalal kitaba
ala Muhammadin fil bayyinati wal huda, dan dialah Allah yang telah menurunkan kitab atas Muhammad, yakni kepada Muhammad, yang mana kitab tersebut menjelaskan tentang keterangan dan petunjuk. Ahmaduhu